Oke. Halo, selamat pagi bersama teman-teman semua. Hari ini saya akan presentasi, tapi sebelum saya mulai presentasi ini, biarkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Justina Lingulangu, bisa dipanggil Justina atau lebih akrabnya Deti, NIM 2112150025. Oke, saya akan presentasi. Ada 5 topik yang akan dibahas dalam presentasi ini. Oke. Kita akan membahas tentang yang pertama adalah peran guru dalam pembelajaran, yang kedua kode etik guru, yang ketiga organisasi profesi guru, yang keempat kompetensi guru, terus yang kelima definisi motivasi dan bentuk motivasi guru dan siswa. Dan kita akan mulai dari peran guru dalam pembelajaran. Nah, yang pertama adalah peran guru dalam pembelajaran. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan menurut saya ya, guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Menurut teori kata guru adalah dalam bahasa Arabnya disebut mualim. Nah, dan dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan teacher. So, yang dalam pengertian yang sederhana merupakan seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain. Menurut Anita Dewi, guru merupakan seorang pendidik yang digugu dan ditiru. Dalam hal ini, guru menjadi teladan bagi anak didiknya. Setelah itu kita akan lanjut. Berikutnya adalah apa itu pembelajaran. Nah, pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Artinya siswa dengan guru itu guru yang mengajar gitu. So, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar pendidik yang artinya sini adalah guru ya. Maksudnya merupakan bantuan yang diberikan oleh guru agar dapat terjadi proses perolehan ilmu. Yang peroleh ilmu adalah siswa-siswa itu atau peserta didik, dan pengetahuan. Nah, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada setiap peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dan juga proses pembelajaran dalam dialami sepanjang hayat artinya tidak terbatas umurnya. Kapan saja bisa belajar, dimanapun, kapanpun, mau umur berapapun kita bisa belajar sepanjang hayat. Seseorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun ya. Oke. Berikutnya peran guru. Apa peran guru? Nah, yang pertama itu guru sebagai pendidik. Yang diartikan sini guru itu mendidik peserta didik atau mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah guru sebagai pengajar. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang guru itu bisa juga dia mengajar, menasihati, bahkan guru itu menjadi sumber teladan bagi peserta didik. Nah, guru di sini saya mengambil tentang guru sebagai pengajar. Yang ketiga adalah guru sebagai sumber belajar. Nah, dari mana siswa-siswa dapat memperoleh ilmu, pengetahuan? Ya dari gurunya, ketika gurunya mentransfer ilmu atau pengetahuan kepada peserta didik itu. Yang berikut adalah guru sebagai fasilitator. Nah, kalau dalam sebuah sekolah jika tidak ada seorang guru, maka diartikan bahwa sekolah itu kekurangan fasilitator atau kekurangan seorang guru yang mampu memberikan atau mentransfer ilmu atau pengetahuan kepada peserta didik. Yang berikut adalah guru sebagai pembimbing. Nah, di sini
pembimbing di sini adalah guru yang mengarahkan siswa-siswa ini bagaimana cara belajar yang benar, memperoleh pengetahuan yang baik, itu dari seorang gurunya itu. Oke, berikutnya adalah kita akan membahas tentang B, yaitu tentang kode etik guru. Kode etik guru adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Nah, kode etik yang menyatakan perbuatan apa saja yang salah dan yang benar. Dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari, apa yang perlu dibuat dan apa yang harus dihindari. Itulah artian dari kode etik guru. Berikutnya adalah sejarah kode etik. Nah, kode etik ini juga memiliki sejarah sendiri ya. Jadi bukan kita mimpi-mimpi semalam terus kode etik dibentuk. Tidak seperti itu. Ada sejarahnya. Nah, sejarah kode etik itu adalah kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air. Nah, pertama dalam Kongres 13 di Jakarta tahun 1973. Nah, kode etik guru ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru. Aturan atau norma yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru. Nah, berikut akan dikemukakan kode etik guru Indonesia sebagai hasil rumusan Kongres PGRI 13 pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 1973 di Jakarta. Terdiri dari ada 9 butir, yaitu yang pertama, guru berbakti membimbing siswa seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila, ya. Manusia pembangunan yang berpancasila. Oke. Terus yang berikutnya adalah Nah, berikutnya kita akan bahas tentang masih tetap ya, itu kenapa ini kebagi ya. Yang satu guru Oke, yang berikutnya adalah ini kedua ya, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang siswa tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Ya, yang keempat, guru membentuk suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua siswa sebaik-baiknya dengan kepentingan siswa. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya. Maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesi. Oke. Yang ketujuh, guru membentuk dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungannya, kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam pendidikan. Nah, itulah 9 butir atau poin-poin yang
paling penting yang perlu guru itu tanamkan, praktikkan, dan perlu guru itu pahami dalam seketika dia menjadi seorang guru. Dan juga bagi terutama kami calon-calon guru harus benar-benar paham 9 butir ini, dan jangan jadi pajangan saja, tapi melainkan 9 butir ini harus benar-benar diterapkan dalam proses belajar mengajar maupun di sekolah, di lembaga sekolah. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah tentang organisasi profesi guru. Nah, kita akan membahas pertama itu adalah pengertian organisasi. Nah, organisasi menurut Stoner organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Nah, organisasi menurut James D. Money organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi menurut Chester E. Bernard organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, artinya organisasi itu kumpulan orang-orang yang banyak yang bekerja sama dengan satu tujuan yang sama. Jadi bukan kalau satu orang saja itu bukan organisasi namanya. Nah, kalau di dalam yang namanya organisasi artinya lebih 2-3 atau lebih orang yang sementara bekerja untuk tujuan yang sama. Itu bekerja sama. Itu yang dinamakan organisasi. Yang berikutnya adalah organisasi terbagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama itu organisasi formal adalah organisasi formal. Nah, organisasi formal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau organisasi sudah jelas 2 atau lebih orang ya, atau 2, 3 sampai 10 atau bahkan ratusan orang itu dinamakan organisasi. Nah, kalau 1 orang saja itu bukan organisasi, itu namanya individu, kerja individu. Oke. Yang kedua, organisasi informal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas. Yang kedua, organisasi informal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Saya lupa yang satu tuh ada contohnya juga ya. Ini salah ketik, perseorangan terbatas, sekolah, negara, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua tuh ada pun contohnya arisan ibu-ibu sekampung belajar bersama anak-anak SD. Itulah contoh-contohnya. Yang berikut apa itu organisasi profesi guru? Nah, organisasi profesi guru adalah sebagai rumah bagi anggota profesi dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Analogi rumah ini mengindikasikan bahwa organisasi profesi keguruan merupakan tempat berlangsungnya sistem keluarga untuk bisa bertahan hidup dengan cara melindungi, mengatur, meningkatkan kemampuan anggota, menerapkan etika, dan lain-lain yang memiliki kemiripan dengan organisasi profesi guru yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, berikutnya adalah organisasi profesi guru hendaknya menjadi tumpuan atau dasar dalam pengambilan keputusan. Artinya bahwa ketika sebuah organisasi profesi mendapatkan sebuah permasalahan dan anggota telah menetapkan keputusan, maka wajib ditaati. Organisasi profesi guru bersifat independen, yang artinya tidak ada yang bisa
intervensi segala keputusan yang sudah disepakati oleh anggota profesi guru, seperti contohnya partai politik mengintervensi PGRI untuk kepentingannya. Nah, contohnya itu. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang fungsi organisasi profesi keguruan. Nah, dari organisasi, bentuknya organisasi itu ada juga fungsinya. Yang pertama, menjadi pemersatu. Nah, kalau menjadi pemersatu berartinya tidak terpisah, tidak sendiri-sendiri, tapi bersatu. Atau harus sekelompok untuk bekerja sama dengan tujuan yang sama. Yang berikut adalah memajukan profesi. Jangan sampai kita begitu-begitu saja gitu, tidak ada perkembangan gitu. Nah, berikutnya adalah meningkatkan kompetensi. Ini juga penting banget untuk perlu kita perhatikan, yaitu di mana setiap guru atau dosen itu harus punya kompetensi yang baik, harus terus meningkatkan karir. Yang berikutnya adalah meningkatkan wawasan kependidikan. Yang berikut memberikan perlindungan profesi, meningkatkan kesejahteraan. Nah, meningkatkan kesejahteraan ini di mana bahwa dalam bekerja sama organisasi itu harus memiliki kesejahteraan atau bekerja sama yang baik, yang damai gitu. Nah, yang berikutnya adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Yang berikut kita akan bahas tentang kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang dapat mengikuti pendidikan yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Yang berikut, yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini di mana bahwa setiap perkataan dan tingkah laku atau karakter positif maupun tidak positif itu akan melalui dari citra diri seorang guru gitu, citra diri kita gitu. Nah, kalau misalkan kita guru itu orangnya suka marah-marah, itu sudah menunjukkan bahwa citra dirinya itu adalah orangnya suka emosional gitu. Nah, yang berikut adalah kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini di mana manusia itu adalah makhluk sosial seperti tadi organisasi itu. Nah, manusia ini adalah makhluk sosial di mana bahwa artinya makhluk Allah yang dilahirkan membawa potensi dapat dididik dan mendidik. Artinya kalau guru itu dia dalam proses dia menjadi seorang guru itu ketika dia sudah dididik, dia sudah benar-benar dibentuk dan memperoleh banyak pengetahuan. Nah, begitu juga dari guru itu dia mendidik siswa-siswanya untuk menyalurkan ilmu pengetahuan dan juga di segi karakter. Di situ guru-guru itu berperan penting untuk membentuk siswanya gitu, dididik dan mendidik. Ketika guru sudah dididik, dia sudah memperoleh, dia juga harus mendidik gitu. Yang berikutnya adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini kompetensi terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi. Ya, jadi dia harus mampu berinteraksi, harus mampu contohnya mengajar di depan kelas, harus mampu berinteraksi dengan siswa gitu. Jadi itulah yang dimaksud dari kompetensi sosial ya. Terus yang berikutnya adalah kompetensi profesional. Nah,
jujur bahwa kompetensi profesional ini mau dibilang bukan kompetensi yang biasa-biasa aja, bahwa dimana seorang guru itu harus profesional. Guru adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan atau di sekolah. Oleh karena itu meningkatkan mutu pendidikan berarti berarti meningkatkan mutu guru. Meningkatkan mutu guru adalah bukan hanya dari kesejahteraan. Nah, tetapi juga profesionalitasnya itu harus benar-benar meningkat atau harus punya kualitas dan harus profesional dalam mengajar, mendidik, bahkan harus profesional dalam menyampaikan materi, bagaimana materi ini guru itu harus paham benar konsepnya sehingga ketika siswa bertanya itu mampu dijawab. Nah, saya punya satu cerita waktu saya SMA itu sendiri. Ada guru saya guru ini mengajar, dia cuma baca saja ini buku dari atas sampai bawah, dari bab ke bab, dari ya gitulah. Jadi ketika siswa-siswi bertanya, dia selalu izin keluar. Dia bilang, "Oke, nanti sebentar saya akan menjawab pertanyaan kamu, tapi setelah saya kembali, saya keluar dulu," katanya gitu. Setelah itu dia tunggu sampai jam mata pelajaran itu habis, tidak muncul. Akhirnya pertanyaan siswa itu udah nggak kejawab gitu. Jadi perlu bahwa harus profesional, harus paham benar-benar konsep apa yang akan kamu sampaikan, sehingga ketika siswa itu bertanya supaya guru itu bisa menjawab dengan baik gitu. Oke, yang berikutnya adalah definisi motivasi dan bentuk-bentuk motivasi guru dan siswa. Nah, jadi berarti motivasi adalah suatu dorongan positif untuk memberikan kekuatan terhadap seseorang. Nah, contoh motivasi, guru yang memberi motivasi kepada siswa didiknya untuk belajar lebih giat dan mempersiapkan menghadapi ujian nasional. Itu artinya sang guru memberi dorongan agar murid didiknya menjadi lebih siap menghadapi ujian nasional. Nah, ketika guru itu mengatakan siswa-siswi ingat belajar, mempersiapkan diri baik-baik supaya bisa mengisi soal, itu adalah suatu dimana itu salah satu contoh ya saya berikan. Itu adalah satu contoh bahwa itu membuktikan bahwa dorongan dan motivasi dari seorang guru. Gitu. Yang berikutnya adalah bentuk motivasi guru dan siswa. Yang pertama tuh meningkatkan kualitas guru. Sudah pasti guru adalah sosok yang menjadi pioner dalam proses kegiatan belajar mengajar. Maka dari sini sangat penting seorang guru itu. Dia berperan sangat penting dalam dunia pendidikan. Yang berikut adalah memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Nah, setidaknya fasilitas pembelajaran setidaknya ada buku panduan. Nah, setidaknya ada papan di dalam suatu ruangan belajar gitu. Yang berikut adalah pilih metode pembelajaran yang tepat. Ini penting, yang tepat. Yang keempat adalah memanfaatkan media belajar. Yang kelima adalah lakukan evaluasi pembelajaran. Nah, melakukan evaluasi pembelajaran itu penting karena ketika kita terus mengulang mengajarkan yang sebaik-baiknya kepada siswa itu akan paham benar apa yang harus dia lakukan, apa yang dia pelajari. Oke, berikutnya kesimpulan. Dari 5 topik di atas yang pembahasan saya ini, semoga dapat kita pahami dan kita mengerti baik yang terlebihnya kita sebagai calon guru, kami sebagai mahasiswa calon guru, sangat penting untuk kita ketahui dan pahami lebih dalam bahwa dalam kegiatan belajar mengajar guru memiliki peran yang sangat penting. Ya, sangat penting untuk membuat ilmu-ilmu yang diajarkan dapat diterima oleh siswa-siswa yang
agar dapat diperoleh dengan baik, agar diperoleh siswa-siswa dengan baik. Yang ada tak hanya berperan untuk mengajar ilmu-ilmu saja, bahkan banyak sekali peran guru dalam proses pembelajaran dan mendidik dan membimbing peserta didik ya. Oke. Adapun di sini ada referensinya kita dapat melihat di sini ya. Oke. Ya. Jika punya perasaan jangan dipendam, segera diungkapkan. Jika terdapat kesalahan dalam presentasi saya, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan salam. Terima kasih. Saya juga mohon maaf ya daripada akhir ini banyak kali keributan tadi, jadi presentasinya agak sedikit keributan, agak sedikit berantakan. Saya mohon maaf sekali dari hati karena di rumah ini banyak orang siang maupun malam. Oke, terima kasih.